Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Kurang semangat, lebih semangat. Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya, kakak senang sekali kalau adik-adik di rumah juga masih semangat memuji Tuhan, masih bersuka cita memuji Tuhan. Ya, walaupun adik-adik ibadahnya dari rumah masing-masing ya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Iya, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Kalau matahari itu terbitnya di waktu apa? Pagi. Iya, di waktu pagi. Tenggelamnya atau terbenamnya di waktu apa? Sore hari. Iya, sore hari. Iya, sekarang kakak mau tanya, siapa yang ciptakan matahari? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang ciptakan matahari. Tuhan Yesus, iya sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah ciptakan matahari untuk menerangi bumi ya. Sebagai rasa ungkapan syukur kita sama Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus. Kakak jemput semuanya berdiri. Adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Kita mengangkat pujian dari terbit matahari. Dengan penuh semangat sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat pujian ini dari awal. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, ya Tuhan Yesus sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah ciptakan matahari untuk kita semua agar bumi menjadi terang. Iya, Tuhan Yesus juga sudah ciptakan ya tangan untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah kasihkan kita mulut. Tuhan Yesus sudah kasihkan kita kaki untuk dipakai memuji Tuhan. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Semangat. Ya, kalau masih semangat, kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pakai gerakannya ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar badannya bersama-sama. Sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar bersama-sama. Pinggulnya mana? Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar badannya bersama-sama. Ya adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ya kita seringkali
menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Kita sering menyakiti hati orang tua kita, menyakiti hati teman-teman kita. Ya, tanpa disengaja ya. Ya, saat ini kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau memohon ampun sama Tuhan Yesus, mengakui dosa kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang sama Tuhan Yesus, memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang sering kami perbuat, menyakiti orang tua, menyakiti teman-teman kami, terlebih kami sering menyakiti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Yosua pasal 24 ayat 17. Yosua pasal 24 ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin. Ya, merespon berita anugerah yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita mau mengangkat pujian Ada Satu Sobatku. mendengarkan petunjuk hidup baru yang sudah bisa membaca, mari ambil Alkitabnya. Yang belum bisa membaca nanti dibantu mama sama papanya ya di rumah. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Nah, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Armi. Namun sebelum itu Kakak mau mengajak semua adik-adik untuk berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan pertama kali dengar firman Tuhan. Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun kami masih ibadah di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi untuk semangat kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan membaca serta mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan agar kami dapat berfokus pada firman-Mu saja. Berkati juga Kakak Armia Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi semuanya. Iya, semua sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Iya, Kakak Armi mau tanya dulu. Minggu lalu, siapa yang ikut ibadah sekolah minggu dari rumahnya? Angkat tangannya. Ya, minggu lalu kira-kira masih ingat ceritanya apa? Masih ingat? Mujizat di laut Teberau. Iya, Kakak Armi mau lanjutkan ceritanya hari ini. Setelah menyeberang laut Teberau, ya, bangsa Israel ini berjalan, perjalanannya sangat jauh. Mereka melintasi padang gurun Syur. Padang gurun apa namanya? Padang gurun Syur. Ya, karena berjalan di padang gurun, ya, yang ada hanya pasir, tidak ada pohonnya, ya, orang Israel ini jadinya kehausan. Ya, bekal air minum mereka sudah habis. Ya, bekal air minum mereka sudah habis, mereka sudah haus. Ya, mereka mencari Bapak Musa. Ya, waktu melihat Bapak Musa, mereka berbicara sama Bapak Musa. Ya, mereka katakan kepada Bapak Musa, Bapak Musa, coba kalau Bapak Musa tidak bawa kami keluar dari Mesir, kami semua ini tidak akan kehausan. Sekarang kami sudah kehausan, kami tidak punya air minum. Ya, mana kami sekarang? Seandainya kami di Mesir, kami tidak akan mati karena kehausan seperti ini. Ya, mendengar bangsa Israel yang marah-marah sama Musa, Musa berdoa kepada Tuhan, ia minta tolong sama Tuhan. Ya, Tuhan mendengar doa Musa dan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa. Ya, Musa mengambil kayu itu, kemudian melemparnya ke sungai. Ya, air yang ada di sungai itu kemudian berubah menjadi manis. Padahal sebelumnya air di sungai Mara itu, di tempat di Mara itu tidak bisa diminum karena airnya pahit sekali. Ya. Setelah Musa melempar kayu itu, potongan kayu itu ke sungai, air di sungai itu berubah menjadi manis dan bangsa Israel bisa meminumnya. Adik-adik, setelah itu bangsa Israel lanjutkan lagi ke perjalanannya, ya. Sampai di padang gurun Sin, ya. Sampai di padang gurun Sin, mereka kelaparan lagi. Karena ternyata bekal makanan mereka itu sudah habis. Sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Ya, bangsa Israel ini marah lagi. Ya, waktu mereka marah, mereka cari lagi Bapak Musa. Ya, Bapak Musa, kami ini sudah tidak punya makanan, kami sudah kelaparan. Anak-anak kami sudah menangis semua karena mereka kelaparan. Apa yang akan kami makan sekarang? Kemudian Bapak Musa ini berdoa lagi sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Ya, karena Tuhan begitu sayang sama orang Israel, Tuhan kemudian ya memberi perintah kepada Musa. Ya, pada waktu sore, ya Tuhan katakan sama Musa, pada waktu sore burung puyuh akan memenuhi perkemahan ini, tempat tinggal orang Israel ini akan dipenuhi dengan burung puyuh. Ya, Musa katakan, ya, burung puyuh itu bisa kamu makan, boleh kamu ambil sebagai daging untuk kamu makan. Dan Tuhan katakan lagi pada Musa, dan pada waktu pagi aku akan menurunkan embun dan embun itu kemudian akan berubah menjadi tepung.
Musa memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel, Musa katakan, ya, pada sore hari perkemahan ini, tempat tinggal kalian akan dipenuhi dengan burung puyuh, dan burung puyuh itu boleh kamu ambil sebagai dagingnya. Dan pada pagi hari Tuhan akan menurunkan embun, embun itu akan berubah menjadi tepung. Ambil keranjangmu, isi tepung itu dalam keranjangmu, dan tepung itu harus kamu panggang, dan kemudian tepung itu menjadi roti, dan nama roti itu adalah manna. Ya, namanya apa? Manna. Ya, itu nama rotinya. Kemudian Tuhan katakan sama Musa, begini, Musa, selama 6 hari aku akan menurunkan burung puyuh dan manna itu. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima, perintahkan kepada orang Israel untuk mengumpul semua itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak boleh lebih ya, dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Itu dari hari pertama sampai hari kelima. Tetapi pada hari yang keenam, beritahukan sama orang Israel bahwa mereka harus mengumpulkan lebih. Karena pada hari yang ketujuh, aku tidak akan menurunkan manna. Ya, jadi pada hari keenam harus dikumpulkan lebih untuk persiapan dimakan di hari keenam dan hari yang ketujuh. Karena hari yang ketujuh Tuhan tidak akan menurunkan manna. Adik-adik tahu kenapa Tuhan tidak menurunkan manna di hari yang ketujuh? Ada yang tahu? Ya, karena hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat untuk Tuhan. Hari yang ketujuh dipergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian orang Israel bergembira karena mereka tidak kelaparan lagi, tidak kehausan lagi. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka, mereka mendapatkan makanan dan minuman. Ya, adik-adik, Tuhan sayang sama kita semua. Sama adik-adik, sama kakak-kakak, sama mama, sama papa, sama oma, sama opa. Semua disayang sama Tuhan. Setiap hari bisa makan, setiap hari bisa minum, punya mama, punya papa, punya opa dan oma yang sayang sama adik-adik. Kita disayang sama Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang baik, kita semua selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya mengucap syukur kepada Tuhan? Ya, rajin berdoa, yang sudah bisa baca Alkitab, rajin baca Alkitab di rumah, dengar-dengaran sama mama, sama papa, jangan suka bantah-bantah, suka marah-marah. Dan yang terpenting adalah rajin ke sekolah minggu. Ya, untuk beberapa bulan ini kita masih sekolah minggu di rumah, biar di rumah harus tetap rajin ya sekolah minggu. Ya, di rumah harus tetap semangat, menyanyi, berdoa, memuji nama Tuhan. Itu cerita kita hari ini. Yang bisa baca Alkitab, ambil Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 16. Kitab Keluaran itu di perjanjian apa ya? Perjanjian lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Kita buka pasal 16, sudah dapat ayat 13 sampai 16, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya,
Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Cerita kita hari ini diberi judul Manna dari Tuhan. Manna dari Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita akan doa Bapa kami. Mari semua kita lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, tapi kita boleh ingat dengan baik dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Seperti yang Tuhan Yesus mau dari kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Nah, kakak mau ngajak semua adik-adik untuk berdiri, kita mau menyanyi berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kita angkat pujian ini dari awal. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, nats pembacaan kita terdapat di Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkata kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Kita angkat pujian segala milikku. Segala milikku ku terima dari Bapa, badan dan jiwa diberikan olehnya. Segala hidupku, hormat dan puji syukur ku berikan pada
ku pandang Yesus senang hatiku. Kita akan doa syafaat. Dipersilakan untuk Kakak Army untuk mendoakan doa syafaat. Silakan. Ya, adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bertemu, kami semua ada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih. Seminggu yang kami sudah lewati, Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami semua. Karena itu Tuhan, seminggu yang akan kami jalani ke depan, kami semua berdoa, Tuhan kiranya menjaga kami ketika kami berada di rumah, Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mama dan papa, oma dan opa yang menjaga, yang merawat, yang membesarkan kami, Tuhan Yesus sayangi mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam ibadah kami hari ini, kami sudah memberi persembahan, tanda syukur kami, sukacita kami, Tuhan Yesus begitu sayang bagi kami semua. Berkati persembahan kami, semoga ini berguna untuk menopang pelayanan dalam persekutuan kami SMGT Jemaat Moria Palu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak, guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka setiap saat. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi supaya kami semua di negara Indonesia ini boleh hidup penuh dengan kedamaian. Ini doa kami, haleluya, amin. Iya, sekarang kita akan angkat satu pujian, yaitu lagu Bapa Terima Kasih. Kita akan menerima berkat Tuhan, kita tenang, kita lipat tangannya. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, namun sebelum itu kita angkat satu pujian lagu It's Good. I
Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.